Kita udah masuk terlalu dalam. Dan kalau kamu masih di sini, artinya kamu siap untuk melanjutkan yang lebih gelap. 4 film tadi cuma pemanasan. Sekarang saatnya kita bahas horor yang lebih intens, lebih psikologis, dan lebih berdarah. Mulai dari makhluk tak terlihat yang mengintai di balik ruang kosong, sampai iblis brutal yang merasuk tanpa ampun. Kita mulai dengan The Invisible Man, 2020. Cecilia Cass melarikan diri dari hubungan abusif dengan Adrian Griffin, seorang ilmuwan jenius dalam bidang optik. Tak lama setelah kabur, Cecilia mendapat kabar kalau Adrian meninggal bunuh diri. Tapi, sejak itu, hidupnya malah makin kacau. Barang-barang berpindah sendiri. Pintu terbuka meski nggak ada siapa-siapa. Napas terasa berat, padahal dia sendirian. Semua orang menganggapnya paranoid. Tapi Cecilia yakin, Adrian masih hidup. Dia menemukan cara untuk menjadi tak terlihat. Dan sekarang meneror Cecilia dengan cara paling manipulatif. Membuat semua orang berpikir kalau dia gila. Kalau ngomongin soal kesan pribadi, yang bikin aku suka banget sama film ini adalah cara dia main di ruang kosong. Nggak banyak efek, nggak banyak darah, tapi justru di situ horornya. Kamu nggak pernah tahu kapan sesuatu akan muncul, karena kamu nggak bisa lihat. Atmosfernya tenang, tapi justru itu yang bikin ngeri. Nah, buat adegan paling ikonik, Cecilia bertarung dengan sosok tak terlihat di tahanan. Salah satu adegan yang bikin merinding adalah saat Cecilia lagi di dalam tahanan dan bertarung melawan sosok tak terlihat yang ngejar dia. Nggak cuman itu, sosok tak terlihat ini malah membunuh beberapa polisi yang ada di sekitar, mencoba menangkap Cecilia yang lagi berusaha kabur. Ini benar-benar bikin tegang, karena kita nggak tahu apa yang sedang terjadi. Yang jelas, semuanya kacau dan nggak ada yang aman. Adegan ini sangat ikonik karena ketegangan yang dibangun lewat kekacauan dan ketidakpastian, ditambah dengan kemampuan sosok itu yang bisa nyerang tanpa terlihat. Buat yang suka horor dengan unsur ketegangan, ini pasti bakal jadi salah satu momen yang kamu ingat. Dan kalau kamu pikir si tak terlihat itu serem, tunggu sampai kamu lihat seorang ibu melawan iblis demi anaknya, dengan darah dan nyawa sebagai taruhannya. Lanjut ke Evil Dead Rise, 2023. Beth datang ke apartemen kakaknya, Ellie, yang tinggal bareng 3 anaknya. Tapi pertemuan keluarga ini berubah jadi mimpi buruk gara-gara salah satu anak nggak sengaja nemuin Necronomicon, buku kematian yang seharusnya nggak pernah dibuka. Ellie kerasukan, tapi ini bukan kerasukan biasa. Ini iblis kuno yang penuh kebencian dan ngambil alih tubuhnya secara total. Dia berubah jadi makhluk sadis, suaranya ngeri banget, dan tubuhnya kayak udah bukan manusia lagi. Kalau ditanya pendapatku, yang bikin aku suka banget dari film ini adalah kegilaannya yang bener-bener non-stop. Dari awal sampai akhir kamu diseret terus dalam suasana tegang dan brutal, tanpa sempat istirahat. Serasa diajak masuk ke neraka versi urban. Nah, buat adegan paling ikonik yang paling nempel di kepala, adegan kamar mandi. Waktu Ellie mulai kerasukan dan masuk ke kamar mandi, terus dia teriak dan ngerayap di dinding dengan gerakan yang gak wajar. Itu momen yang bener-bener disturbing. Suaranya, ekspresinya, cara dia gerak, semua bikin bulu kuduk berdiri. Banyak juga yang upload cuplikannya di TikTok karena visualnya tuh khas banget dan langsung bikin merinding. Kalau kamu suka horor yang gak kasih ampun, penuh tekanan dan serangan visual yang mengganggu, Evil Dead Rise 2023 wajib masuk daftar nonton. Tapi jangan bilang aku nggak ngingetin. Film ini sadisnya nggak main-main. Tapi kalau kerasukan dalam keluarga udah bikin kamu merinding, gimana kalau kesurupan bisa ditransfer hanya lewat sentuhan tangan? Selamat datang di Talk to Me 2023. Sekelompok remaja Australia menemukan tangan keramik yang bisa memanggil arwah dan membuat mereka masuk ke tubuhmu. Tapi cuman untuk 90 detik. Lewat 2 kalimat, Talk to Me dan I Let You In, ritual itu dimulai. Awalnya seru, euforia, adiktif. Tapi Mia, yang masih berduka atas kematian ibunya, jadi terlalu terikat dengan dunia arwah. Dia mulai membuka pintu lebih lebar, dan sesuatu yang jahat ikut masuk. Kalau aku boleh jujur, ini salah satu film kerasukan paling fresh yang pernah aku tonton. Horornya terasa deket banget dengan kehidupan nyata remaja zaman sekarang. Dan atmosfernya tuh dingin, sunyi, tapi menyesakkan. Kamu bisa ngerasain tekanan tanpa perlu banyak efek berlebihan. Dan soal adegan yang paling gak bisa dilupain, adegan Riley kerasukan dan membentur wajahnya sendiri ke meja sampai berdarah. Sementara semua orang panik dan teriak, itu salah satu momen paling disturbing yang susah banget dilupain. Karena kamu gak tahu, ini arwah apa yang masuk ke tubuhnya, dan kenapa dia begitu. Tapi kalau kamu pikir tangan arwah itu cukup, tunggu sampai kamu lihat si boneka kecil yang gak bisa mati. Dan kali ini, dia bawa dendam dari musim ke musim. Lanjut ke Chucky, serial TV 2021 sampai 2024.
boneka pembunuh paling ikonik akhirnya balik lagi. Tapi kali ini dia nggak cuma muncul di layar lebar. Chucky resmi punya serial TV sendiri yang tayang dari 2021 sampai 2024. Total 3 musim. Musim ketiga dibagi 2 bagian. Kisahnya dimulai saat Jake, remaja penyendiri, nemuin boneka Chucky di pasar loak. Tapi yang dia nggak tahu, boneka itu nyimpan jiwa Charles Lee Ray, pembunuh berantai yang udah berkali-kali mati, tapi selalu nemu cara buat hidup lagi. Sepanjang serial, Chucky muncul di sekolah, rumah sakit jiwa, bahkan masuk ke lingkungan keluarga yang kelihatan normal. Tapi jangan harap dia cuma bikin ulah kecil. Dia ngerusak hidup orang-orang di sekitarnya dengan cara yang brutal, licik, dan kadang malah kocak. Kalau dibandingin sama film-film Chucky sebelumnya, versi serial ini kasih sesuatu yang lebih dalam. Ada drama remaja, sindiran sosial, nostalgia horor klasik, dan kadang humor gelap yang bikin kamu ketawa sambil tutup mata. Aneh banget, tapi justru itu yang bikin serial ini unik. Nah, kalau ngomongin adegan paling ikonik, ini pasti yang satu ini. Waktu Jake mencekik Chucky sampai matanya copot dan jatuh ke lantai. Gila banget kan? Adegan ini ada di episode 8 musim pertama, dan ini jadi salah satu momen yang bikin kamu langsung teriak, "What?" Si Jake bener-bener ngelawan balik boneka pembunuh itu dengan cara brutal yang bikin bulu kuduk berdiri. 8 film tadi bukan cuma tontonan, tapi tamparan psikologis dari berbagai sisi gelap kehidupan. Dan kalau sekarang kamu lagi mikir, "Duh, dari semua itu, aku harus mulai dari yang mana dulu nih?" Tenang, aku bantu milihin. Karena masing-masing film ini punya jenis teror yang beda. Tinggal kamu lagi pengen disiksa dari sisi mana dulu. Kalau kamu suka horor yang sunyi tapi bikin kamu terus waspada, penuh rasa curiga dan mempertanyakan siapa yang sebenarnya gila, The Invisible Man 2020 wajib jadi pembuka. Ini bukan horor biasa, tapi mimpi buruk yang gak kelihatan. Dan justru itu yang paling serem. Tapi kalau kamu pengen horor yang brutal, penuh darah, dan bikin jantungmu kerja ekstra tanpa jeda, Evil Dead Rise 2023 bisa langsung kamu tonton sekarang juga. Ini bukan buat yang lemah hati. Tapi kalau kamu siap, ini pengalaman horor fisik yang intens. Lalu kalau kamu lebih suka horor dengan nuansa remaja yang dingin, penuh tekanan emosional, dan kerasukan yang gak bisa ditebak dari arah mana datangnya, Talk to Me 2023 bakal nempel di kepala kamu lama banget. Seremnya tuh halus, tapi nyiksa batin. Dan terakhir, kalau kamu rindu horor klasik yang dikemas dalam drama modern, penuh sarkasme, darah dan pembunuhan absurd yang bikin merinding dan ngakak sekaligus, Chucky, serial TV 2021 sampai 2024, siap nemenin kamu malam-malam. Tapi hati-hati, jangan sampai boneka di rumah kamu ngeliat. Nah, dari 8 itu, mana yang paling bikin kamu penasaran? Atau mana yang udah kamu tonton dan masih kebayang-bayang sampai sekarang? Dan film mana yang paling nempel di kepala kamu? Tulis di kolom komentar. Like dan share ke teman kamu yang gak takut nonton horor sendirian. Dan kalau kamu suka cara aku ngebahas horor kayak gini, jangan lupa mampir lagi ke channel ini. Siapa tahu cerita gelap berikutnya bisa bikin kamu lebih susah tidur dari hari ini.